setengah dua seingat saya, setengah dua siang hari Minggu itu setelah sweeping di dalam kawasan dilaksanakan tadi, jadi dalam RPJ kami melakukan sweeping langsung ke lokasi di tepi hutan lindung, kawasan hutan lindung kaki gunung Tangkuban Perahu. Kenapa? Kami tetap berpandangan dan kami ingin meyakinkan, dan kami pun sebetulnya itu merupakan upaya pencarian bahwa macan tutul kalau toh benar-benar masuk ke kawasan hutan lindung, mohon maaf, itu masuk ke sana sesuai dengan hasil TMA terakhir yang kami dapatkan dari pergerakan, kemudian informasi dari masyarakat yang secara keseluruhan tidak ada yang mengarah ke arah selatan. Secara rangkaian informasi itu mulai dari Lembang Asri, kemudian dari Pak Udung, kami menyasar lokasi rumah-rumah warga dan kandang-kandang ternak di sana. Kemudian jejak terakhir yang kami temukan berupa jejak kaki, baik di bangunan di gubuk, kemudian di tapak-tapak di pertanian menuju kawasan hutan lindung, itu semua mengarah ke kawasan hutan lindung. Dan kemarin hari Minggu rame-rame kita dibantu oleh K9 dari Polda Jabar, bapak-bapak dari Babinsa, semua masuk ke dalam menyusur dan untuk memastikan bahwa macan tutul benar-benar ada di dalam. Jadi pada akhirnya kami dapat menyimpulkan dugaan kami bahwa macan tutul ada di dalam. Nah, hal yang paling ini di balik dapur kami Kepala Balai KSD Jabar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak. Perlu kawan-kawan ketahui dan perlu masyarakat ketahui, bapak-bapak yang ada di belakang kami, Kang Agung, kelupaan ada sekitar 5 orang kader konservasi, itu datang tidak kami bantu, tidak kami minta, bisa dikonfirm. Jadi semua menawarkan diri. Itu merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi kami, termasuk dari TNUK. Jadi kami dapat bantuan banyak kader konservasi yang mereka menyisir, ada yang tidur di dalam, kemudian mereka pasang, bawa kamera juga dibantu memasang sendiri, itu sangat luar biasa. Dan hal lainnya adalah untuk warga Desa Cihideng serta warga Sukajaya, kami sampaikan terima kasih sekali, sangat tenang, sangat benar-benar mendukung kami, dan informasi yang disampaikan semua positif, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kami terus terang untuk bekerja memastikan keselamatan warga setelah keselamatan warga, kami sangat terbantu. Dan terus terang hingga sekarang hari ke-11 motivasi kami masih besar. Terima kasih disampaikan kepada semua. Sekali lagi sangat terima kasih, kami sangat mengapresiasi. Nah, kawan-kawan sekalian, terkait dengan permasalahan dihentikan pencarian macan tutul, kami tetap mencari. Hanya ketika itu sudah masuk ke kawasan pun kami sampai tanggal 7 kami tetap mencari sesuai jejak. Ke depan kami tetap akan melakukan pemantauan, karena satwa yang berada di luar kawasan itu menjadi tanggung jawab kami sebagaimana Permen LHK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelamatan satwa di pasal 2 ayat 6 yang menyatakan bahwa ketika ada permasalahan dalam kurung konflik satwa itu menjadi tanggung jawab kami, dan kami dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah setempat serta masyarakat. Itu poinnya seperti itu, dan kami tetap hingga ke depan pun pemantauan ini tidak akan dibubarkan. Jadi secara sweeping di dalam dan pemantauan di dalam tetap dilakukan. Kemudian bagi masyarakat semua yang mendapatkan informasi agar segera menyampaikan kepada call center posko siaga yang telah disiapkan. Seperti itu, Bapak sekalian, terkait dengan hal teknis mungkin yang ditanyakan. Di sini ada Pak Agung, di sini ada Pak Ujang. Terima kasih. Pak, ini kan sudah masuk ke area hutan Gunung Tangkuban Perahu nih Pak. Di situ kan diduga penguatannya kan ke sana, dan di sana itu ada tempat wisata juga Pak. Kemarin nanti juga ada event yang berlangsung hingga malam hari juga di Sukawana. Itu antisipasinya seperti apa Pak? Apakah berkoordinasi dengan pengelola wisata di sana atau gimana Pak? Ya, baik. Kang Agung mau jawab? Mungkin yang koordinasi dulu, nanti kalau yang wilayahnya macannya seperti apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Nah, bisa langsung yang pertama ya. Silakan koordinasi langsung. Di sini ada expertnya Pak Abu Dantar.
Dan perlu kawan-kawan ketahui, Gunung Tangkuban Perahu dan Burang-Burang merupakan kampung habitat itu sendiri. Jadi di dalam kawasan itu berdasarkan penelitian ilmiah yang dimana Kang Agung terlibat juga, itu sudah ada macan tutul. 9 ekor bulan yang tertangkap kamera. Jadi dengan kata lain, sebetulnya wisata tetap berjalan karena di situ pun sudah ada macan tutul. Harapannya. Dan yang terbaik tentunya kita perlu menghindari yang terburuknya, dan untuk respon cepat di sini ada expertnya. 9 ekor itu existing sampai sekarang berarti apa ya untuk Sampai yang saat dugaannya? ini seperti itu, existing. Berarti 10 sama ini berarti Pak. Ya, bisa saja lebih. Itu kan estimasi yang Iya, pertama. betul. Siap. Oke. Masih minimum. Masih minimum. Kami Estimasi itu hari ketiga ya, dari malam minggu ya, itu hari ke-1. Hari ketiga atau keempat keluar, ya mungkin ketika masuk mungkin di sekitar hari kelima, hari keenam. Hari apakah langsung hari kelima keenam sudah masuk? Tapi maksudnya juga jaraknya sekarang sebenarnya sudah cukup jauh. Oke. Itu Pak menghadapi event-event dan kawasan wisata itu kan dengan kecenderungan macan tutul menghindari Ya. keramaian dan nah itu sebetulnya gimana sih Pak yang perlu ditekankan? Dari sisi keamanannya mungkin Pak. Ya, yang pertama highlightnya adalah ini bukan macan ini di sana mungkin secara kebetulan terjebak. Jadi bukan catatannya, tidak ada catatan macan ini menyebabkan konflik menyerang atau semacamnya. Ini macan liar yang pada dasarnya secara umum menghindari orang. Jadi untuk kekhawatiran konflik itu dengan kondisinya macan liar ini yang dia lebih pintar menghindari kita daripada kita mencari dia, itu bukan sesuatu yang terlalu perlu dikhawatirkan ya, meskipun tetap ketika ada temuan-temuan apa tetap berkoordinasi. Lalu tadi highlightnya yang kedua adalah sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena tidak terlalu dikhawatirkan karena sebelumnya juga memang itu kantong habitat. Dan dari dulu sebelum kitanya ada di sini juga macannya udah ada di sana. Ya, jadi bukan sesuatu yang terlalu baru sebenarnya di sana. Gitu. Untuk aktivitas secara umum bisa berjalan normal ya. Kalau catatan konflik terakhir antara macan tutul dengan manusia kan di kawasan Tangkuban dan Burang-Rang. Burang-Rang. Barangkali ada sejarahnya kan? Kapan gitu? Tangkuban Burang-Rang catatan terakhir udah di atas 5 tahun lalu. Oke. Seingat saya gitu. Jadi dan kondisinya di atas juga di dalam hutannya juga relatif cukup bagus, banyak kantong-kantong satwa, air juga cukup berlimpah. Secara macan di dalam sana masih terlihat laju reproduksinya, artinya ketika masih beranak pinak, asumsi dasarnya adalah ketercukupan sumber daya, sehingga jadi kalau dalam kondisi ini tidak ada terlalu kekhawatiran ya. Meskipun tetap mungkin nantinya harus dimonitor. Pak mungkin dari LPZ Pak, setelah pencarian beralih menjadi pemantauan, LPZ kapan buka Pak? Baik, karena kita untuk kapan kita akan buka, kita untuk memastikan dulu, kita tetap mengikuti arahan dari BKSDA dan juga arahan dari Pak Wakil Bupati ya, untuk tanggal tepatnya kita akan buka. Memang atasan kami atau belum ada info pasti. Namun yang pasti, jika kami memang akan buka, pasti akan menginformasikan seperti itu. Tapi untuk bukti dan semua data perihal bahwa macan tutul tersebut sudah tidak ada di dalam area lembang Park Zoo dan itu sudah mengarah ke gunung atau kaki Gunung Tangkuban Perahu, itu sudah cukup banyak datanya yang kita kumpulkan itu. Tapi untuk pertanyaan kapan memang Park Zoo akan buka, kami tetap berharap soon as possible. Minggu ini paling Pak? Insya Allah. Oke, siap. Kan terakhir ada juga dari drone imperatif ya aktivitas si macan itu. Nah untuk memastikan bahwa sekarang memang si macan itu ke Tangkuban Perahu, apakah terlacak juga Pak pakai drone imperatif? Drone thermal. Kami yang belum tersampaikan dalam pencarian kemarin kami menggunakan 3 drone. Jadi 2 drone thermal itu beroperasi bergantian dan sekaligus di hari terakhir ini hanya siang hari sekaligus. Siang hari kami menggunakan drone non thermal. Nah, terkait apakah itu terlacak atau tidak, sampai titik terakhir beberapa hari kami melakukan pemantauan drone itu sudah tidak terdeteksi lagi ya
artinya Tapi itu namun seperti drone rebel itu tetap standby. Jadi tidak tiba-tiba selesai hilang gitu dan enggak. berarti artinya mau juga diketahui ya ketanggungan perahu pakai daun rebel itu ya. Di kalau masuk tangkuban perahunya kita nggak belum sampai ke sana. Jadi ketika dia masuk di tepi kawasan itu, bagi kami itu sudah mencukupi dan kami mengulang melakukan pemantauan yang terakhir kami lakukan lagi pengulangan di hari Minggu. Oke. Pak, sedikit Pak, kan belum buka nih Pak, berarti hampir 10 hari ke 11 hari Pak, kira-kira dari Lembang Park Zoo berapa kerugian yang dialami atau berapa jumlah pengunjung yang lost nih Pak selama hilang pendapatan gitu Pak? Intinya gini ya, Bapak itu, kalau kita bicara tentang nominal atau kerugian, ini pasti akan ada nilai kerugian yang cukup signifikan. Tapi di balik itu yang harus kita garis bawahi adalah tentang keseriusan Lembang Park Zoo menangani hal ini ya. Yang sudah tahu rekan-rekan kemarin adalah libur panjang 3 hari. Itu pun kami lewati, kami fokuskan untuk pencarian. Kenapa? Karena ini adalah satu bentuk komitmen. Jadi kami tidak hanya melihat, wah kita rugi nih, tidak bukan itu kita lihat, tapi kita ingin memastikan bahwa masyarakat tenang dan semua aman dan terkendali kembali. Untuk momen kalau ditanya ruginya berapa, wah pasti kami harus berhitung dulu. Yang pasti nominalnya cukup signifikan. Dan yang pasti ya selama sampai 11 hari ini alhamdulillah untuk perawatan koleksi hewan di Lembang Park Zoo tidak ada yang kami kurangi. Semua sesuai dengan standar dan daily activity ya, tidak ada yang kami kurangi. Hanya saja memang ada beberapa rekan-rekan petugas yang harus kami rumahkan sementara ya, karena itu tadi kita tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Untuk fasilitas kandang, apakah ada perbaikan setelah kasus? Oh iya, pertanyaan bagus. Untuk fasilitas, alhamdulillah setelah kejadian tersebut kita dicek ulang, kita cek sama-sama dengan rekan dari PKSDA. Yang kurang kami tambahi, yang kurang kuat kami perkuat, dan yang pasti kita udah sekarang double safety ya. Jadi untuk semua kandang sudah kami mantapkan kembali. Dan juga untuk pagar-pagar perimeter sudah kami dicek ulang, kami tinjau ulang. Oke. Saya belum dapat datanya pasti, tapi kalau dibilang cukup banyak. Jadi untuk yang tetap beroperasional, akan kita panggil adalah staf-staf di Lembang Park itu, dan memang ini ditunjuk dari rekan kiper dan juga helper yang merawat hewan-hewan yang ada di sini. Dirumahkan itu bersifat sementara berarti? Sementara, makanya kami